penurunan. Dan alhamdulillah kita konsisten dengan kebijakan itu, termasuk pemutihan ijazah yang kita lakukan itu menjadi hal yang diutamakan. Dan saya meyakini bahwa pendidikan ini menjadi kata kunci bagi keluarga untuk bisa memajukan anaknya. Seperti yang saya sampaikan bahwa untuk KJMU sekarang ini kalau memang prestasi akademisnya bagus, anak-anak bisa melanjutkan sampai dengan S2 dan S3. Demikian yang ingin kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan yang bersilakan. Bapak, untuk rencana Bapak soal LPDP Jakarta itu apakah sudah dimulai dan mekanismenya bagaimana, lalu jam sekolah anak-anak di bulan puasa ini bagaimana, dan terakhir Pak, lalu antisipasi macet di Jakarta gimana Pak, karena biasanya bulan Ramadan kan pada pinggir jalan di takjil. Yang pertama berkaitan dengan antisipasi macet. Memang kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian, dengan Polda Metro Jaya untuk mengatur itu, terutama dari jam-jam sore ketika mau berbuka puasa. Dan pagi ada pergeseran, kalau dulu jam 6, jam 7 orang udah mulai padat, sekarang ini jam 8, jam 9 dan seterusnya. Dan kami berkoordinasi, kemarin saya sudah meminta juga kepada Dinas Perhubungan untuk mempersiapkan ini, karena ini kan hal yang sudah rutin yang dijalani. Yang satu lagi jam sekolah anak-anak. Sekolah anak. Kalau untuk jam Ramadan itu kita menyelaraskan dengan SE bersama dengan Diklasmen, dengan Dagri dan Kemenang. Kita sudah mengeluarkan juga surat edaran bahwa jamnya menyesuaikan, jadi jamnya sampai terakhir itu paling lambat adalah jam 14. Jadi kenapa? Karena untuk memberikan ruang pembelajaran mandiri bersama keluarga, bersama masyarakat di tempat ibadah masing-masing. Pak, tadi yang soal LPDP Jakarta itu. Jadi untuk LPDP Jakarta sebenarnya kemarin kalau tidak ada pemotongan DBH sampai dengan 15 triliun pasti sudah kita jalankan. Sekarang ini kami sedang mempersiapkan untuk itu. Tetapi memang saya betul-betul berkeinginan bahwa anak-anak Jakarta yang sekolahnya bagus bisa sekolah di luar melalui program LPDP yang dipersiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Saya akan wujudkan. Pak Gub, kemarin Instagram Dinkes sempat ramai karena ASN merasa penyesuaiannya belum sesuai SE jam kerja Ramadan. Kenapa? Instagram Dinas Kesehatan DKI Jakarta kemarin ramai karena ASN Dinkes katanya belum mendapatkan penyesuaian jam kerja dari SE Ramadan. Gitu. Tanggapannya gimana Pak Gub? Kalau sekarang pasti sudah harus sesuai dengan itu. Jadi minggu depan saya akan mengundang seluruh stakeholder yang khusus berkaitan dengan izin pagar ini. Saya akan meminta untuk dipresentasikan, dan bagi daerah-daerah yang kemudian mengganggu masyarakat karena kemudian tidak sesuai dengan izin yang diberikan, tentunya pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tersebut. Saya sudah mengecek dan sudah mendapatkan laporan, termasuk waktu itu kan kamu ngejar-ngejar saya dengan pertanyaanmu tadi. Dan saya sudah minta untuk ditertibkan, nggak boleh ada potongan apapun acara-acara seperti itu. Ya siapapun yang melakukan mau ormas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Z, nggak boleh melakukan. Berantem Pak. Oh, tawuran pakai sarung. Cepat. Saya baru dengerin ini. Intinya beginilah, kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal baik. Dan saya termasuk yang meyakini bahwa apapun termasuk perang sarung yang kamu lakukan itu mudah-mudahan nggak terjadi. Pak, nyambung tadi yang parkir tadi, betul kan Pak Gub mau mengundang pengelola parkirnya, itu termasuk yang di Tanah Abang nggak sih Pak? Karena kan Ramadan ini Pak. Jadi saya mengikuti apa yang terjadi di Tanah Abang, dan kemudian kan sudah dikoordinasikan juga dengan kepolisian.
sudah diambil tindakan. Pemerintah DKI Jakarta memberikan support sepenuhnya untuk yang seperti itu diambil tindakan. Pak, di luar isu itu kan Menteri Pertahanan akan merekrut 4.000 ASN jadi Komcat ya? Komcat. Nah ini Pak, nanti April nanti akan latihan. Kalau dari DKI sendiri gimana Pak? Saya Gubernur DKI Jakarta. ASN-nya gimana Pak? Saya Gubernur DKI Jakarta. Aku follow up lagi berarti yang soal surat SE tadi itu sudah serentak di Oh ya,